Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Emah Marhamah. Saya merupakan dosen pada program studi Diploma 3 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Bakti Nusantara Magelang. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 reguler tahun 2026. Video ini merupakan PDD UKTPT bidang pengajaran yang akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu sesuai dengan bidang keilmuan saya, keperawatan, dengan bidang keahlian promosi kesehatan. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode Delivery Interaction Assessment. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Promosi Kesehatan dengan kode mata kuliah PRWT 225.3.B3 dengan bobot 2 SKS yang terdapat di semester 3 diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan. Pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali materi dan 2 kali pertemuan masing-masing UTS dan UAS. Adapun deskripsi mata kuliah Promosi Kesehatan yaitu menguraikan konsep promosi kesehatan, 5 strategi pendekatan promosi kesehatan, monitoring dan evaluasi promosi kesehatan, konsep perilaku hidup bersih dan sehat, dan praktik promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok khusus. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 2, CPL 3, CPL 4, CPL 5 yang telah tertuang dalam RPS dan telah tervalidasi oleh pembantu direktur 1 bidang akademik dan direktur. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar promosi kesehatan. Kemudian, yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan 5 strategi pendekatan promosi kesehatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan monitoring dan evaluasi promosi kesehatan. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan perencanaan promosi kesehatan. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan konsep perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan praktik promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan, yaitu membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk modul perkuliahan, agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Itulah gambaran pembelajaran perkuliahan yang saya ampu dan tim dalam 1 semester berjalan. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa, yaitu dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu textbook, diantaranya modul pembelajaran, artikel ilmiah, pedoman resmi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kemudian media online digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya adalah untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan disambung materi yang akan datang. Dalam perkuliahan juga, saluran komunikasi yang saya gunakan yang pertama adalah menggunakan grup WhatsApp, kemudian Zoom Meeting, dan Google Meet. Ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan materi-materi pembelajaran, kemudian menggunakan SIAKAT yang bisa diakses secara langsung oleh mahasiswa sebagai wujud tindak lanjut setiap pertemuan. Memuat bahan pembelajaran, video pembelajaran, forum diskusi, absen, dan tugas mandiri atau kuis setiap pertemuan perkuliahan. Strategi kedua adalah dengan case metode dan collaborate learning dengan memberikan contoh kasus, serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Di awal pertemuan, saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu ujian akhir semester 30%, ujian tengah semester 30%, tugas 20%, kehadiran 10%, dan keaktifan mahasiswa 10%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Promosi Kesehatan pada pertemuan ke-6, yaitu konsep perilaku hidup bersih dan sehat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya, sehat semua ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap, mulai.
Sudah selesai. Baik, sebelum perkuliahan dimulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Jenny. Oh, Jenny. Yang lain hadir semua ini? Hadir. Oke ya, terima kasih. Oke, baik, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan evaluasi dan monitoring dalam promosi kesehatan. Apakah ada yang masih ingat tujuan dari monitoring dalam promosi kesehatan? Oh ya, silahkan Mbak Zada. Tujuannya untuk mengetahui penyebab suatu kegiatan promosi kesehatan yang tidak berjalan sesuai perencanaan dan menemukan pemecahannya bersama sasaran. Oke, bagus ya. Kemudian ada yang masih ingat materi minggu lalu selain tujuan? Ya, silakan Mbak Nadia. Dari jenis evaluasi itu ada evaluasi normatif, ada evaluasi proses, evaluasi sumatif, lalu evaluasi program berdampak, evaluasi hasil, dan efektivitas. Oke, bagus ya. Baik, pada pertemuan pagi ini ya kita akan belajar terkait dengan konsep perilaku hidup bersih dan sehat ya. Apakah ada yang sudah tahu apa itu PHBS? Oh ya, silakan Mbak Ayu. PHBS merupakan semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sendiri sehingga individu, keluarga, masyarakat mampu menerapkan perilaku hidup bersih. Oke, betul ya. Ada lagi? Tahu nggak untuk PHBS itu bisa diterapkan di mana saja kira-kira? Mas, oh ya, silakan Mas Irham. Untuk PHBS bisa diterapkan di sekolah maupun di rumah, seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian mencuci tangan pada air mengalir. Oke, sebagian besar sudah tahu ya, bagus ya dari kalian. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang konsep PHBS. Oke, sebelum Ibu jelaskan di sini, adapun di sini capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah mahasiswa di sini mampu memahami konsep PHBS ya. Jadi nanti diharapkan nanti hasil akhirnya kalian mengetahui konsep PHBS, kemudian menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat secara mandiri. Jadi diharapkan nanti mahasiswa setelah mendapatkan materi ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menerapkan kebiasaan hidup sehat untuk mencegah penyakit ya. Kemudian selanjutnya menjadi teladan dalam membiasakan PHBS di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi diharapkan kalian setelah dapat pelajaran ini bisa diterapkan di rumah, kemudian di masyarakat ya. Jadi biar orang lain akan meniru kalian ya, akan belajar dari kalian. Oh, ternyata dengan hidup ber-PHBS itu memberikan manfaat yang positif khususnya untuk kesehatan ya. Baik, di sini untuk definisi dari PHBS sendiri, ini merupakan perilaku hidup bersih dan sehat ya, merupakan perwujudan orientasi hidup sehat ya dalam budaya perorangan, kemudian kelompok ataupun masyarakat ya, untuk meningkatkan pemeliharaan dan melindungi kesehatannya ya, baik secara fisik, kemudian mental maupun sosial. Jadi di sini makna dari definisi ini, kalau kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya, kita akan terhindar dari penyakit, kemudian itu akan berpengaruh terhadap mental kita ya. Mental kita, coba bayangkan kalau misalkan kita sudah berperilaku hidup sehat, otomatis status kesehatan kita adalah sehat ya, tidak sakit. Kalau sakit, orang lain mungkin enggan mendekati kita dan itu akan mengganggu rasa nyaman pada diri kita. Kenapa sih kok dia menjauhi saya ya? Ternyata karena kita sedang sakit. Dia takut tertular penyakit kita. Nah, itu jadi salah satu manfaat dari menerapkan PHBS ini adalah bisa diterapkan, kemudian berpengaruh terhadap fisik, mental, kemudian spiritual kita juga maupun di sosial. Kalau di sosial bagaimana? Di sosial itu contohnya kalau kita sudah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, diharapkan nanti kita dalam mengikuti kegiatan sosial di masyarakat itu bisa menjadi contoh teladan
untuk mereka ya. Kemudian selain itu juga kita bisa memberikan ide-ide ya terkait dengan PHBS tersebut, mungkin akan mengadakan lomba sehat ataupun kerja bakti bersama, bersihkan lingkungan dan sebagainya. Kemudian tujuannya ya, tujuan dari PHBS sendiri ya di sini adalah memberikan pengalaman belajar ya, atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, kelompok maupun masyarakat ya. Di sini dengan membuka jalur komunikasi atau informasi terkait dengan PHBS supaya di sini kalau kalian sudah sudah mengetahui tentang PHBS, ini diharapkan kalian bisa menularkannya ke keluarga kalian minimalnya. Kemudian setelah dari keluarga mungkin bisa menularkan ke masyarakat ya. Dan diharapkan dengan kita melakukan PHBS ini bisa baik individu maupun kelompok ataupun masyarakat bisa untuk mampu untuk menerapkan PHBS di semua tatanan ya. Manfaat dari PHBS yang pertama di sini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat ya, agar mampu dan menjalankan hidup bersih dan sehat ya. Kemudian yang kedua menciptakan lingkungan yang sehat ya, karena dengan lingkungan yang sehat itu pasti akan meningkatkan kualitas hidup kita ya. Nah, di sini di mana saja kita melakukan PHBS ini, kira-kira ada yang tahu di mana saja kita bisa melakukan PHBS? Di rumah ya, kemudian di sekolah ya, kemudian kira-kira di mana lagi? Di tempat-tempat umum ya, salah satunya ya bisa kita terapkan ya. Dan kita sebagai tenaga kesehatan ya, di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan pun kita bisa melakukan penerapan PHBS ini ya. Contohnya misalkan di puskesmas ya, apa fasilitas atau sarana yang bisa diterapkan, yaitu dengan adanya tempat untuk mencuci tangan. Kemudian selain itu juga menyediakan air bersih mungkin di toiletnya. Kemudian menyediakan jalan yang sehat juga salah satunya itu ya. Itu. Kemudian kalau di rumah sakit hampir sama seperti itu ya. Baik, selanjutnya di sini ada indikator PHBS ya. Indikator PHBS di sini ada 10 indikator ya, kita bahas. Untuk yang pertama adalah persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan ya. Kenapa sih persalinan itu ditolong oleh tenaga kesehatan? Nah, di sini kalau seseorang ya ibu melahirkan ya, itu kan pada saat pembukaan itu harus segera ditolong, sifatnya urgent ya di sini. Jadi kalau misalkan telat pertolongan ya, tenaga kesehatannya atau misalkan yang menolongnya tidak kompeten, nanti akan berakibat fatal ya terhadap si ibu maupun janinnya. Seperti itu. Maka di sini untuk persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan ya, dan tentunya dengan peralatan yang memadai ya. Jadi tidak sembarangan di sini untuk melakukan pertolongan persalinan ya. Mungkin dulu ada tuh ya yang ditolongnya masih pakai dukun ya, dukun bayi ya. Kalian pernah dengar? Pernah ya. Dan itu angka kejadian kematian pada ibu dan bayinya itu cukup tinggi ya, dikarenakan mungkin pada saat persalinan mungkin terdapat kendala, salah satunya misalkan lilitan tali pusarnya ya, ataupun bisa juga mungkin awalnya sudah perdarahan duluan tapi dibiarkan saja karena ketidaktahuan dari si penolongnya. Akhirnya yang terjadi si ibunya perdarahan, kehilangan darah cukup banyak dan akhirnya bisa meninggal ya. Si ibu dan janinnya juga tidak tertolong ya. Oke, kemudian yang kedua itu memberikan bayi ya ASI eksklusif. Nah, ini untuk ASI ini diberikan 0 sampai 6 bulan ya. Kenapa harus diberikan ASI eksklusif? Di sini karena ASI itu mengandung antibodi untuk anak, untuk bayinya tersebut ya. Dengan antibodi tersebut ini diharapkan nanti si anak akan kebal ya terhadap suatu penyakit. Jadi nanti jarang sakit ya. Oke, kemudian yang ketiga, menimbang bayi dan anak sampai dengan usia 6 tahun secara rutin. Nah, ini diharapkan para ibu-ibu yang punya balita ya, punya bayi sampai umur 6 tahun harus rajin menimbangkan atau membawa anaknya ke posyandu balita supaya setiap bulannya tahu perkembangan anaknya ya, ditimbang, kemudian di sana juga selain ditimbang diukur tinggi badannya, kemudian diukur lingkar
lengannya ya. Itu untuk mengetahui pertumbuhan dari anak tersebut ya. Jadi kalau misalkan ada gangguan tumbuh kembang itu bisa segera dirujuk ke poli tumbuh kembang ya. Kemudian menggunakan air bersih ya, ini air itu sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi kalau seseorang sudah menggunakan air bersih, berarti di sana mereka sudah berusaha untuk menerapkan hidup bersih ya, karena air itu sangat bermanfaat, salah satunya untuk minum ya, kemudian untuk mencuci pakaian, untuk mandi ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kelima adalah mencuci tangan pakai sabun dengan benar ya. Di sini jadi kalau seseorang sudah membiasakan setiap sebelum makan, sesudah makan, setelah bermain, dan dari manapun membiasakan untuk cuci tangan ya. Nah, itu sudah bagus ya, berarti di situ sudah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jamban sehat ya. Nah, di sini ciri-ciri jamban yang sehat adalah jambannya bersih ya. Kira-kira setiap berapa minggu atau setiap berapa bulan dibersihkan jambannya? Seminggu? Ada yang seminggu 2 kali, mungkin Mbak Sekar ya. Mungkin Mas Adha kira-kira berapa? Oh, sebulan. Aduh, kelamaan ya kalau sebulan ya. Ya. Jadi minimalnya membersihkan jamban itu harus seminggu sekali ya, itu. Kemudian pada saat menggunakan jamban jangan lupa diguyur, harus bersih ya, jangan sampai masih ada bekasnya ya, itu. Jadi dimanapun kalian berada ya, misalkan di tempat umum tuh biasanya kita baru masuk saja sudah bau ya, seperti itu. Itu kenapa? Karena orang tersebut tidak tahu ya, tidak menerapkan PHBS. Jadi kalau kita sudah menerapkan PHBS pasti kita akan menggunakan jamban yang sehat. Tentunya tadi dengan cara dibersihkan setiap seminggu sekali ya. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, memberantas jentik nyamuk ya, seminggu sekali secara rutin. Nah, ini kira-kira jentik nyamuk munculnya di mana saja? Di bak mandi ya. Kemudian di mana lagi? Ada di genangan air, misalkan di vas bunga ya, yang ada penampungnya. Kemudian di mana? Di baju yang digantungkan ya, biasanya anak-anak kos nih. Di sini ada yang kos? Nggak ada? Oh, atau di rumahnya kebiasaan bajunya besok mau dipakai lagi, digantungkan ya. Di kapstok itu gantungannya banyak tuh ya, gantungannya banyak. Nah, itu juga salah satunya bisa menimbulkan sarang nyamuk ya. Nah, diusahakan harus gantungan baju juga kalau tidak begitu ini diminimalkan ya, karena itu bisa menimbulkan nyamuk ya. Kemudian selanjutnya makanan yang sehat dan bergizi. Nah, di sini makanan sehat dan bergizi di sini sangat berpengaruh sekali ya. Kalau tubuh kita mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, pastinya kita akan terhindar dari penyakit ya, imun kita akan meningkat, kita jarang sakit ya. Di sini ada yang tidak suka sayur dan buah, kira-kira ada? Nggak suka? Mas Wanda, nggak suka? Oh, suka ya. Jadi di sini kalau makan biasanya kan anak-anak muda nih seperti kalian tidak ada yang tidak suka sayur, tidak suka buah ya, maunya makan yang instan. Nah, itu harus dihindari ya. Boleh sesekali kita makan, akan tetapi tidak setiap hari ya. Jadi harus makan makanan yang sehat dan bergizi ya. Selanjutnya 9, melakukan aktivitas fisik setiap hari ya. Nah, ini biasakan kita untuk melakukan olahraga ya. Olahraga itu biasakan 30 menit ya, 30 menit. Jadi, Bu, kalau saya bantu ibu saya nyapu misalkan gitu, itu termasuk olahraga bukan? Bukan ya. Karena itu merupakan aktivitas sehari-hari ya. Tapi kalau aktivitas itu kita benar-benar melakukannya karena memang kita pengen mengeluarkan keringat kita ya, kalori kita bisa terbuang ya, untuk metabolisme supaya bagus ya itu. Oke. Kemudian yang ke-10 adalah tidak merokok. Nah, ini di sini ada yang merokok enggak? Ada? Di sini enggak, Bu, di kampus enggak merokok ya. Di rumah ada yang merokok di sini? Mas Adha merokok enggak? Boten. Oke, ya, yang cowok-cowok berarti enggak merokok nih.
Oke, alhamdulillah ya. Jadi di sini diharapkan rokok karena tidak baik untuk kesehatan. Jadi lebih baik dari tidak usah merokok karena bisa mengganggu saluran pernafasan ya. Oke. Selanjutnya di sini ada proses pembinaan PHBS ya. Untuk proses pembinaan PHBS di sini adalah upaya untuk menciptakan ya dan melestarikan perilaku hidup bersih dan sehat di sini yang berorientasi pada kebersihan dan kesehatan di masyarakat. Ya, agar masyarakat bisa mandiri ya dalam mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya. Nah, di sini untuk proses pembinaan PHBS di sini di masyarakat itu dengan adanya kader-kader biasanya ya, kader yang akan menggerakkan masyarakat ya ataupun tokoh masyarakat, karena di sini seseorang kalau bertindak hanya untuk menjalankan tugasnya, misalkan sebagai seorang perawat harus berkunjung ke suatu tempat yang memang di sana ternyata banyak masyarakat yang tidak berperilaku hidup bersih dan sehat. Kalau hanya satu orang tidak menggandeng tokoh masyarakatnya ataupun pemimpin yang ada di sana, pasti akan kesulitan ya. Jadi di sini petugas tersebut, petugas kesehatan di sini harus berusaha untuk mendekati dulu ya, kemudian menjelaskan tujuannya untuk apa, kemudian baru nanti tokoh masyarakat yang akan meyakinkan kenapa harus dilakukan perilaku hidup bersih dan sehat itu, manfaatnya untuk apa. Nanti setelah yakin, setelah percaya, baru kita sebagai tenaga kesehatan bisa untuk memberikan edukasi terkait dengan PHBS tersebut ya. Jadi di sini diharapkan ada kerjasama ya, ada kerjasama dengan pemangku kepentingan, kemudian bisa juga dengan tokoh masyarakat yang lainnya gitu. Kemudian selanjutnya ada sasaran pembinaan PHBS. Di sini ada 3 ya sasarannya. Yang pertama adalah sasaran primer, itu adalah individu ya, kemudian masyarakat, kelompok ya. Kemudian yang kedua sasaran sekunder, yaitu para pemuka atau tokoh masyarakat ya. Kemudian yang ketiga adalah sasaran tersier, itu orang yang di posisi atau pemangku kebijakan ya. Kemudian strategi pembinaan PHBS yang pertama adalah mengembangkan kebijakan yang berwawasan kesehatan ya. Kemudian yang kedua menciptakan lingkungan yang mendukung. Kemudian yang ketiga memperkuat gerakan masyarakat. Tadi contohnya gerakan masyarakat dengan adanya misalkan mengadakan kerja bakti setiap seminggu sekali ya. Kemudian mengembangkan kemampuan individu. Nah, ini juga mengembangkan kemampuan individu salah satunya dengan pemilihan kader, itu juga bisa kader untuk dilatih supaya bisa untuk menggerakkan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang kelima adalah menata kembali arah pelayanan kesehatan ya. Jadi arah pelayanan kesehatan di sini tentunya harus menerapkan di dalamnya ada perilaku hidup bersih dan sehat ya, baik pada individu, kemudian kelompok maupun masyarakat. Nah, di sini 3 strategi pokok yang harus dilaksanakan dalam promosi kesehatan ya. Di sini ada advokasi, bina suasana, pemberdayaan, dan mitra anak. Ini yang tadi Ibu jelaskan ya, bahwa kita kalau ingin menjalankan suatu program atau mengenalkan suatu informasi, tidak bisa langsung datang ke sana dan mengumpulkan warga. Kita harus melakukan keempat-empatnya ini supaya masyarakat percaya dengan kita ya. Jadi dengan advokasi, melobi dulu ya, kemudian membina suasana dulu dengan masyarakatnya, mengenal masyarakatnya, kemudian nanti kalau sudah mengenal bisa memberdayakan masyarakat. Kemudian dan kita harus menggandeng mitra juga dengan pihak puskesmas maupun dinas kesehatan seperti itu. Nah, di sini ada tugas pertemuan ke-7 ya, yang bisa yang bisa kerjakan. Jadi Ibu nanti akan memberikan tugas ya pada minggu depan pada pertemuan ke-7, yaitu di sini ada sebuah kasus ya. Jadi nanti silakan dibikin kelompok ya, terdiri dari 3 kelompok. Satu kelompoknya nanti dibagi saja ya. Kemudian nanti ada kasus seperti ini, kalian silakan nanti untuk untuk diskusi terkait dengan masalah yang ada di sini ya, yang ada di sini. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan ya pada pertemuan kali ini ya. Kira-kira ada yang mau bertanya tidak? Silahkan. Oh ya, Mbak Eka silahkan. Apa
untuk PHBS yang bisa diterapkan di tempat umum itu? Oke, bagus pertanyaannya ya. Untuk PHBS yang diterapkan di tempat umum, ya tadi tidak meludah sembarangan, yaitu salah satunya. Kemudian menjaga kebersihan yang ada di lingkungan di tempat umum tersebut ya. Salah satunya dengan misalkan di lingkungan umum tersebut sudah disediakan fasilitas toilet ya. Tolong dijaga dengan baik, jangan sampai habis buang air tidak diguyur ya. Kemudian merusak tempat-tempat yang sudah disediakan di tempat umum ya, seperti itu. Oke, baik. Tadi sudah ada yang bertanya, sekarang gantian Ibu yang bertanya ya. Oke. Untuk PHBS sendiri itu bisa diterapkan di mana saja kira-kira? Siapa yang mau menjawab? Bisa diterapkan di mana saja? Gimana Mbak Sekar, di mana? Di rumah, Ya. kerja, tempat umum, Ya. sama di fasilitas kesehatan. Di fasilitas kesehatan, oke, bagus ya. Kemudian tujuan dari PHBS itu untuk apa kira-kira? Ya, Ibu silakan. Untuk meningkatkan derajat kesehatan, mencegah penularan penyakit, Ya, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, oke. dan membiasakan masyarakat berperilaku hidup sehat. Oke, baik ya, bagus ya. Oke, mungkin cukup sekian materi pertemuan kali ini ya. Kita tutup ya dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Semoga materi yang Ibu sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama.